Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, baik yang di dalam masjid maupun yang di luar masjid, yang Allah cintai, yang Allah rahmati, dan yang saya hormati karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah. Jadi Senin pertama tadi disebutkan oleh guru kita Ustaz Abdul Manaf ya. Ini kan tahun ini Senin pertama tahun 2024 ya. Artinya kita sekarang sedang masuki tahun baru setelah kita meninggalkan tahun yang lama. Yang pastinya di tahun-tahun yang sudah kita tinggalkan banyak hal yang terlewatkan dari kita, dari rencana baik kita, niat baik kita ya, karena kelalaian kita. Dan semua itu yang terpenting buat kita hari ini adalah melakukan evaluasi, muhasabah ya, menghitung-hitung diri sendiri, mengaudit diri sendiri ya, sebelum nanti akhirnya Allah hisab kita. Dan tentunya kita berusaha bagaimana agar apa yang luput dari kita, dari hal yang baik-baik yang kita rencanakan di tahun yang sudah kita tinggalkan, supaya bisa dilaksanakan di tahun ini ya. Dan inilah Muslim itu seyogyanya demikian ya. Hari ini harus lebih baik pada hari kemarin, hari esok harus lebih baik pada hari ini. Dan ini semua bisa kita lakukan manakala mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, bimbingan dan petunjuk Allah, juga karena inayah Allah atau pertolongan Allah. Makanya terus kita berdoa ya, agar kita diberi kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan dari apa-apa yang kita tahu dari kebaikan-kebaikan ya. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan pada kami yang hak itu benar-benar hak, dan berilah kami rezeki untuk dapat mengikutinya atau melaksanakannya. Dan tampakkan pada kami yang batil itu benar-benar batilnya, dan berilah kami rezeki untuk dapat menjauhinya. Ini doa terus kita panjatkan ya. Karena kita sadar bahwa kita ini lemah tanpa kekuatan Allah. Kita ini enggak berdaya tanpa daya dari Allah ya. Karena terus kita berdoa, dan doa itu merupakan senjata. Baik para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir terjemah Al-Qur'an ya, yang terakhir sudah sampai An-Nisa 62 ya, Pak. Ya, betul ya. Sekarang kita lanjut ke An-Nisa 63. Sampai berapa ayat nih, Pak? Sampai 65 ada ya. Sampai 65 kita baca, nanti kita kaji bersama. Namun demikian, sebelum kita baca ayat-ayat yang akan kita kaji, mari terlebih dahulu kita baca Ummul Quran dengan harapan dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang kita hajatkan, yang kita panjatkan dalam doa-doa, Allah kabulkan. Kemudian juga kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang sibuk, semoga Allah beri kelapangan, yang sakit diberi kesembuhan ya, yang sedang safar diberi kemudahan ya. Dan juga untuk keluarga kita, saudara kita yang telah mendahului kita, juga guru-guru kita, termasuk al-muwaqif masjid ini, semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terbaik dalam ridhonya. Ala hadiniya wa qulatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qalan baligha wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idnillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, shadaqallahul azim. Baik para jamaah sekalian, ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan ke terjemahannya. Sambil menerjemahkan berkata, nanti kalau ada yang bertanyakan sekitar hukum-hukum bacaan, ilmu tajwid silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ya, mereka itu ya, mereka yang disebut di atas ayat-ayat sebelumnya itu orang-orang munafik ya, yang katanya menyatakan beriman dengan kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad, ayat Al-Quran, juga kitab-kitab yang sebelumnya, tapi ternyata mereka tidak melaksanakannya, maka berarti mereka adalah orang munafik. Alladzina, yaitu orang-orang yang ya'lamu, mengetahui siapa Allah ya. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah. Allah tahu tentang mereka itu mafi, pada apa yang fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka ya. Qulub ya, jamak pada qalbun ya. Jadi Allah tahu tentang isi hati orang-orang munafik yang menyatakan iman tapi ternyata hatinya mereka sebenarnya mengingkari. Fa'arid ya, maka berpalinglah kamu. Di sini amarnya subjeknya tunggal, a'rid ya, bukan a'ridu. Berarti memang perintahnya waktu itu pada Nabi supaya Nabi berpaling. Fa'arid, maka berpalinglah kamu wahai Nabi, anhum, dari mereka ya, mereka orang-orang yang munafik. Wa'idhum, dan berikan olehmu nasihat atau mau'izah, udah bahasa kita ya Pak, mau'izah hasanah ya, sering dah. Ini sudah bahasanya udah familiar ya. Wa'izhum, dan beri mau'izah ya, mau'izah atau nasihat pada mereka. Waqul, dan katakan lahum, kepada mereka orang munafik itu,
fi anfusihim, ya, pada diri mereka, ya. Ada yang menafsirkan anfusihim di sini pada diri mereka ketika mereka sendiri, ya, jangan di tengah halayak rame, ya, ngasih nasihatnya jangan ketika lagi bareng-bareng. Dengan qaulan baligo, ya, qaulan baligo, dengan kata-kata yang baligo, yang efektif, yang menyentuh, yang sampai ke hati. Jadi baligon itu asal kata balago artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubalik, ya. Nah, makanya kalau seorang mubalik pasti ketika tablik, nah tablik itu sedang menyampaikan itu dengan qaulan baligho, dengan kata-kata yang efektif, yang tepat sasaran, menyentuh hati, nggak ngalor ngidul, ya, sehingga malah bikin orang bingung, ya, enggak, itu namanya apa? Tablik, seperti itu. Wama arsalna, dan tidaklah arsalna kami mengutus, ya, maknya manafi di sini, ya, indikasinya ada ila, ya, di depan itu. Wama arsalna, tidaklah kami mengutus, ya, karena ma itu kadang-kadang mananya selain tidak nafi juga bermakna istifham, pertanyaan, apakah, ya, juga kadang-kadang bermakna apa-apa, ya. Mir rasulin, dari seorang rasul, illa, kecuali, nah ini, ya, yang apa menjadi isbat daripada makna ma yang bermakna tidak tadi. Illa, kecuali liyuto'a, untuk ditaati, ya, liyuto'a, di depan li itu sejatinya ada an tuh Pak, li an yuto'a, cuman annya disembunyikan, makanya di fathah a bukan u, ya, bukan u. Kalau nggak ada li di situ mananya bacanya yuto'u. Agar untuk ditaati, boleh pakai agar untuk, ya, kan lamnya lamukai namanya, yang bermakna agar. Li-nya itu namanya lamukai, yang bermakna agar. Liyuto'a, agar ditaati, biidznillah, dengan seizin Allah. Artinya ketika Nabi itu ditaati berarti memang itu sudah perintah Allah, ya. Berarti juga taat pada Allah juga, gitu, ya. Walau, dan sekiranya annahum, bahwasanya mereka itu ketika zolamu, ketika mereka apa Pak zolamu, udah bahasa sehari-hari, ya, zolamu apa zolim, ya. Ketika zolamu, mereka berbuat zolim, kalau di Indonesia kan mananya apa? Menganiaya, ya, menganiaya. Ketika mereka berbuat aniaya anfusahum, kepada diri mereka. Jadi kezoliman apapun Pak, walaupun mungkin orang lain mendapatkan dampak buruknya karena dia mukul, karena dia ngemplang utang nggak bayar segala macam, itu hakikatnya kerugian itu pada diri mereka sendiri. Kalau yang berpiutang mah yang ngutangin nanti bakal dapat ganti, ya. Kalau nggak di dunia ya di akhirat, jadi nggak ada ruginya. Nah, yang rugi adalah anfusahum, diri mereka sendiri. Ja'uka, ya, panjang bacanya, ja-nya lebih panjang daripada u, ya, boleh baca 4 ketuk, 4 harokat sampai 6 maksimal, ya. Ja'u, u-nya 2 aja, ya, matobi'i. Mereka datang kepadamu, mereka siapa? Mereka yang telah berbuat zolim kepadamu, Nabi Muhammad, ya. Fastaghfaru, maka mereka beristighfar, mereka mohon ampun, ya. Makna mohonnya dari alif sinta itu Pak, ista itu asal katanya faro, mengampuni, istaghfaro, minta ampun. Karena depannya ada wawu, ya, ada alif itu, maka maknanya jamak, jadi mereka minta ampun. Fastaghfaru, maka, ya, dibacanya fastaghfaru, ya, kalau dipisah, ya, asalnya istaghfaru. Fastaghfaru, maka mereka minta ampun Allah kepada Allah. Wastaghfaro, dan memintakan ampun, ya, lahu pada mereka juga siapa? Ar-rasulu, rasul, ya, rasul memintakan ampun buat mereka yang telah zolim, ya, karena sadar akan kezolimannya, datang ke Nabi, gitu, ya.
lawajadu ya, niscaya sungguh ya. Jadi lamnya namanya lam taukid ya. Sungguh mereka mendapati ya. Sungguh mereka mendapati, wajada artinya mendapatkan. Nah, adapun pakai domah karena itu depannya ada wawu maka jamak jadinya. Ya, wajada, wajadu gitu ya. Sungguh mereka mendapati Allah tawaban. Apa tawaban? Penerima tobat. Ya, pasti ya Allah akan terima tobat siapapun yang datang dengan dosa kezoliman segede apapun kezoliman, kalau memang datang pada Allah sebagai orang yang petobat, mohon ampun dengan istighfar tadi, maka Allah akan menerima tobatnya. Rahiman, lagi maafnya penyayang. Allah menerima tobat sebagai maha penerima tobat juga rahiman. Artinya setelah dia bertobat bukan cuman diterima tobatnya, tapi bakal dikasihi sama Allah. Itulah bedanya Pak, Allah sebagai khalik dan kita yang makhluk. Kalau kita orang salah sama kita Pak, orang salah sama kita minta maaf, ya saya maafkan, sudah segitu Pak. Tapi kalau Allah bukan cuma dimaafin, malah bisa dimaafin, dikasihi, disayangi. Manusia aja jarang kayak gitu Pak ya. Orang yang salah kemudian dia minta maaf, kemudian dikasihi, disayang. Paling malah ngancam, jangan lagi-lagi ya, gitu ya. Manusia ya Pak, awas kalau lagi nanti nggak dimaafin. Nah, gitu. Kalau Allah tidak, terima tobatnya rahiman, dikasih, disayangi. Fala wa rabbika, maka apa Pak? Tidaklah demi Rabbmu, ya wawunya itu wawu sumpah itu wawunya. Wa rabbika, demi Rabbmu, demi Tuhanmu, maka tidaklah demi Tuhanmu Muhammad, la yu'minuna, mereka itu tidak beriman ya, walaupun mulutnya mengatakan iman ya, seperti ayat yang di atas mereka, tapi demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hatta sehingga yuhakkimuka, mereka mau berhukum pada kamu Muhammad ya, mau berhukum pada kamu. Jadi mengembalikan segala perkaranya kepada Nabi, karena Nabi akan memutuskan sesuai dengan apa hukum Allah. Ini ukurannya Pak, jangan ngaku-ngaku iman kalau masih mau berhukum, kalau belum mau berhukum dengan hukum Allah dan Rasul ya, masih suka berhukum dengan produk manusia ya, hukum Belanda ya kan, dan yang lain-lain ya. Fima, pada apa yang syajaro telah diperselisihkan, dipertengkarkan, bainahum, di antara mereka. Ya, walaupun mengaku iman, tapi kalau dari pertengkarannya dia tidak mengembalikan pada Nabi ya sebagai hakimnya, maka la yu'minun, mereka tidak beriman. Allah sampai bersumpah ya Pak, fala wa rabbika, saking memang pentingnya kita berhukum dengan hukum Allah. Summa la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak ada ya, la yajidu. Nah, yajidu itu bentuk kontinunya dari wajada tadi kan, dikatakan wajadu ya, wajadu itu bentuk lampaunya, yajidu bentuk kontinunya. Kontinu itu bentuk apa? Mudore kalau kata santri ya Pak. Kalau lampunya namanya madi. Kemudian layajitu, mereka tidak mendapatkan fi anfusihim, di dalam hati mereka, harajan, keberatan. Berarti dia benar-benar apa? Ridho kalau dihukumi dengan hukum Allah ya, lewat Nabi. Mimma, dari apa yang ya, mimma itu diguna bahasanya harojam mimma, sama dengungnya Pak. Harojam dengan mim itu sama-sama minimal 3 harokat, walaupun hukumnya beda. Kalau harojam idgham biguna, mimma mim sadaguna, walaupun juga aslinya ini idgham biguna sebenarnya. Itu ada min sebenarnya, minnya dilebur, nggak ditampilin, maka nulisnya harus pakai tasdid. Kalau yang mim yang pertama itu tanpa tasdid pun boleh ya, tapi bacanya tetap harojam ya, karena idgham biguna.
tanwin ketemu dengan mim. Tapi kalau mimma harus pakai tasdid. Kenapa? Karena menandakan ada huruf yang dibuang, ada min, nun sukun dibuang, gitu ya. Maka artinya mimma dari apa yang, gitu ya. Qadaita telah engkau putuskan, ya. Telah engkau putuskan. Jadi Nabi sebagai qadi berarti ya. Qadi sama dengan hakim, sama itu. Hakim itu artinya juga orang yang berbuat bijak, qadi orang yang memutuskan. Jadi qadi dengan hakim sama. Ya. Kalau di negara-negara Islam, kerajaan-kerajaan Islam, pakai istilahnya qadi, ya kan, qadi. Seperti Imam Syafi'i itu, Pak, Imam Syafi'i itu qadi dulu ya, qadi. Ulang ya. La summa la yajitu, kemudian mereka tidak mendapatkan fi anfusihim, dalam diri-diri mereka, harajan, keberatan. Harajan ya. Ha. Kalau kita bacanya kurang bersih, harajan, ngorok, jadinya ya kho, itu namanya keluar. Nah, ini ha bersih. Harajan, ha ishaq ya. Keberatan mananya. Mimma dari apa yang qadaita telah engkau putuskan, wa yusallimu, dan mereka menyerahkan ya, tasliman dengan sepasrah-pasrahnya dengan hukum Allah ya kepada Nabi ya pada waktu itu. Nah, ini terjemahnya kurang lebih seperti itu. Ada yang bertanyakan terjemahannya? Sholat kurang di dalam, ya nggak sah. Harus tepat waktu. Jadi makanya biasanya ajan kita ini sudah ada ihtiyat 2 menit. Kalau yang depak ya Pak, udah ihtiyat itu hati-hati, artinya sudah dimajuin, mundurin 2 menit. Jam-jam kita ini Pak, kalian penanggalan apa namanya? Jadwal waktu sholat ya, yang kita punya, yang keluarkan depak RI itu sudah di mundurin 2 menit itu. Ihtiyat namanya. Karena kalau kita nggak diihtiyat nanti takutnya apa? Ya, duluin mah, jangan kan 2 menit. Lah ya belum 1 menit atau setengah menit juga udah nggak sah, orang belum waktu, ya kan? Lah ya nggak sah. Nggak sah itu, nggak sah. Sebaiknya memang harus nunggu dengar azan dulu, kan pertanda. Wah, kita ini kan banyak masjid, banyak musola, artinya pertanda waktu udah masuk tuh biasanya, kalaupun kita nggak punya alarm, nggak punya jam ya, biasanya dengar suara azan ya. Nah, pertanyaan azan dulu, dengar suara azan itu. Oh ya, ada kalau melelet, nah ya, lain itu ya. Dia udah sholat tapi ternyata emang tuh lelet. Oh, ini lelet, ini berarti udah masuk. Iya ya Pak, beda ya. Ini karena itu karena lelet, itu mah karena telat dia gitu kan. Tapi mestinya jangan sampai telat. Ya, jangan sampai telat gitu kan. Orang apa namanya mau buka puasa segala macam kan. Gitu. Suruhnya kan segera, takjil. Takjil kan segera. Ini mah ajannya udah telat gimana gitu. Jadi nggak sah ya, kalau belum waktu 2 menit apalagi ya, setengah menit juga terlalu waktu nggak sah. Gitu, nggak sah. Yang kita sholat kanal maktubah itu ayat apa? Ya, ayat. Itu ayat Quran. Itu ayat ya, surat apa? Ya, saya lupa itu. Itu Quran ya, itu Quran. Kalau hadisnya juga jelas apa namanya, Abdul sholat fi awali waktiha, ya awal waktiha itu maksudnya berarti tepat waktu ya, nggak mundur-mundur. Bukan berarti boleh lebih dulu ya, bukan lebih dulu, bukan. Gitu ya. Ya semua kalau sudah diatur nggak boleh, kita walaupun kita lagi semangat ibadah tetap nggak boleh ya kan. Lebih semangat banget apa namanya ibadah zakat, masih bulan Sya'ban itu ya, roah jangan, harus masuk Ramadan ya. Ramadan ya, walaupun tanggal 1 boleh sudah zakat fitrah gitu ya. Walaupun afdolnya di gitu. Tapi tadi seperti itu. Bukan. Oh ya, yang pertama itu bukan azan subuh, itu namanya azan taswib. Azan taswib ya.
azan awal. Orang mau sholat tahajud. Ya mestinya kita juga seperti itu sunnah. Oh, udah boleh. Karena ilmunya belum sampai. Kalau ilmunya sudah sampai, kemudian kita ratakan, kita belajar kayak gini nih, kita belajar fikihnya, sudah nggak jadi masalah. Banyak. Di daerah saya di Pekalongan sana udah biasa. Ya. Kalau nggak di pesantren-pesantren, termasuk di Al-Fatah itu juga udah biasa, tidak masalah. Itu namanya azan tasbih, azan untuk membangunin orang sholat tahajud, untuk makan sahur. Kalau di Mekah, di Madinah itu jaraknya waktunya agak lama itu. Itu di sana udah biasa kan. 2 jam itu biasa. Jadi 2 jam ya itu. Itu sunnah namanya, sunnah. Jadi kalau ilmunya kita udah sampai, ya kemudian dimasyarakatkan, didakwakan, disampaikan, diumumkan, kalau kita amalkan bisa ya ke sunnah. Tapi kalau belum disampaikan ya jangan, nanti orang pada sangkanya ini azan subuh, akhirnya lagi makan sahur berhenti gitu kan. Loh ya kan, udah azan itu. Tapi kalau udah biasa, memang harus dimulai sebenarnya Pak, harus dimulai. Itu azan tasbih namanya, gitu ya. Makanya kalimat as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih baik pada tidur itu bukan sholat subuh, sholat tahajud. Loh iya kan? Kalau subuh mah bukan lagi sholat lebih baik pada tidur, emang harus sholat. Loh iya kan? Itu memang harus sholat. Yang sholat lebih baik itu maksudnya adalah tahajud, sholat lebih pada tidur. Nah itu artinya tidur masih boleh gitu kan, tapi bangun tahajud lebih baik. Tapi kan subuh mah ya emang mau ngantuk, mau sakit harus bangun, itu bukan pilihan. Tapi kalau tahajud pilihan gitu kan, mau tidur apa mau sholat itu. Nah sholat lebih baik pada tidur. Kebalik. Tidur pada sholat lebih baik pada tidur, bener ya. Sholat lebih baik pada tidur. Nah itu fikihnya di mana-mana fikih sama sebenarnya. Mau fikih Syafi'iyah ya seperti yang kami ajarkan itu Bulughul Maram Pak. Kami ngajar kitab Bulughul Maram itu fikih Syafi'iyah kan. Itu ada dibahas tentang azan itu. Ada tasbih itu ya. Nanti kita belum lumrah ya. Kalau kita belum diajarkan ilmunya jangan juga nanti digebukin orang itu. Ya tadi dikaji kitabnya, dalil-dalilnya ya. Bisa banyak kitab ya, banyak. Dalil-dalilnya ya sama, mau kitab apa juga ya sama. Sumbernya Bukhari, Muslim ya, sama. Itu ya. Baik para jamaah, tadi kita kembali ke ayatnya tadi ya. Jadi ayat yang ke-63 yaitu ada hubungannya dengan ayat sebelumnya terkait dengan apa? Pernyataan orang-orang yang mengatakan beriman ya, ayat nomor 1 ya, Pak. Ya. Ayat ke-60 ya, ke-60 ya. Berarti ada yang mereka mengatakan apa? Mereka mengaku bahwasanya mereka beriman dengan apa yang turun pada Nabi Muhammad, Quran, dan apa yang turun kepada apa? Kitab-kitab sebelum Nabi, itu Injil, Taurat. Tapi ternyata mereka berhukum dengan hukum togut ya, hukum togut. Nah, ternyata diperjelas oleh Allah, inilah istilahnya Pak, menafsirkan ayat dengan ayat. Nah, ternyata itu adalah model orang-orang munafik ya, orang munafik yang mereka mengatakan iman tapi sebenarnya hatinya mengingkari. Nah, terhadap mereka itu ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah tahu apa yang ada dalam hati-hati mereka. Allah tahu. Nah, kalau Nabi tahu setelah Allah kasih tahu. Nah, kalau kita yang nggak tahu dan juga nggak boleh juga Pak, kita cari-cari tahu isi hati orang, nggak boleh ya kan, nggak boleh kan. Oh ya kan, jadi yang kita nilai yang lahiriah saja, nah seperti itu. Tapi nanti ada ciri-ciri praktisnya. Kenapa mereka disebut orang munafik tadi? Karena mengatakan iman, tapi begitu disuruh berhukum dengan hukum Allah, mereka tidak mau. Gitu ya. Nah, ini kasusnya Pak dari masalah ayat yang ke-63 sampai 65 itu ya, pada zaman Nabi ada dua orang ini Pak ya, umat Nabi gitu ya, bertengkar. Nah, bertengkar.
Nah, ketika keduanya mengadu ke Nabi, minta dihukumi, diputuskan sama Nabi dengan adil. Ya, A yang benar, B yang salah, kayak seperti itu ya. Nah, tiba-tiba yang satu orang bilang, ya, saya pengen yang menghukumi kami itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, itu. Jadi nggak puas dengan apa? Keputusan Nabi, ya nggak puas dengan keputusan Nabi itu. Nah, akhirnya kata Nabi, silahkan. Nabi silahkan. Kalau bahasa sekarangnya Pak, naik banding. Tapi naik bandingnya lucu. Naik banding kan ke atas. Ini mah turun banding, ya kan? Turun banding ya Pak. Turun banding ini Pak. Turun banding. Oh, itu. Nah, akhirnya keduanya datang ke Umar bin Khattab, ya, wahai Umar, kami bermasalah dengan saudara kami ini. Nah, tapi kami nggak puas, ya, jadi keberatan dengan keputusan Nabi. Maka kami ingin dihukumi sama kamu, Umar bin Khattab. Nah, kemudian Nabi mempersilahkan. Nah, kata Umar, betul apa yang kamu katakan. Iya. Ya, tunggu sebentar, jangan pergi kemana-mana. Tunggu sebentar, jangan pergi ke mana-mana. Umar masuk, Umar ngambil pedang, langsung dipenggal, mati tuh Pak. Yang satu kabur, lari ke Nabi, diadukan ke Nabi. Kalau saya nggak kabur, mungkin saya dibunuh juga, gitu kan, bunuh juga. Nah, ini ayat ini turun termasuk sampai ayat 65 itu, ya kan, 65 itu. Nah, dengan kasus itu, ya, nanti sampai ayat berikutnya, supaya dikendaki jangan sampai terjadi kembali hal seperti itu. Umar tidak disalahkan, ya, walaupun membunuh, ya, Umar tidak disalahkan, walaupun di luar dugaan Nabi, di luar dugaan Nabi, itu kan, di luar dugaan Nabi itu kan. Tapi seorang Umar Pak, seorang waliullah ya, pasti juga tindakannya dalam bimbingan Allah, maka menjadi apa? Asbabun nuzul ya daripada turunnya ayat ini, gitu kan? Ayat ini seperti itu terjadi. Nah, jadi Umar tidak bersalahkan ketika membunuh orang munafik itu. Jadi kategori yang munafik. Kenapa mereka keberatan berhukum dengan hukum yang diputuskan sama Nabi? Nah, berarti itu termasuk orang yang tidak beriman walaupun mengaku iman. Dia muslim, mengaku iman, tapi ternyata disuruh berhukum dengan hukum Allah, ya, disuruh mengadukan masalah ke Nabi, mereka tidak puas. Dia harojan, keberatan. Itu berarti fala wa rabbika la yu'minuna tadi kan, maka tidaklah demi Tuhanmu mereka itu tidak beriman, sehingga mereka mau berhukum dengan hukum apa? Sehingga mereka mau berhukum dengan apa yang kamu putuskan, ya, seperti itu. Itu ya. Jadi Allah Maha tahu tentang isi hati orang-orang munafik. Nah, Nabi tidak tahu kecuali memang Allah kasih tahu. Makanya kata Allah di Quran ini, fa'arid, maka berpaling kamu Muhammad anhum dari mereka. Nah, berpaling di sini maksudnya bukan berpaling apa namanya diusir sebagaimana, tapi masih ada kalimat wa'idhum. Berpaling di sini maksudnya berarti disuruh berlepas diri dari perbuatan nifaknya tadi. Tapi tetap wa'idhum, beri mereka nasihat, ya. Wa'idhum, ya. Wakul, dan katakan lahum pada mereka fi anfusihim kaulam baligo. Nah, itu ini ya. Katakan olehmu Muhammad pada mereka, pada diri mereka dengan kata-kata yang baligo, yang efektif. Tadi saya terjemahkan efektif ya. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi ya, kepada Nabi. Beri mereka nasihat, mau'izoh. Nah, ketika bicara dengan mereka itu fi anfusihim. Ya, ini yang saya baca tafsirnya. Di antaranya adalah menasihati orang muda seperti ini jangan ketika berada di halayak ramai. Nah, karena kebiasaan Nabi memang ketika memberikan mau'izoh ya sifatnya Pak umum. Kenapa Pak? Karena takut yang bersangkutan kalau dipanggil dia tersinggung, menjaga suasana hati jangan sampai malu. Jadi kayaknya nasihat itu umum, sebenarnya sih ada yang menjadi apa?
target gitu ya, ada yang target, tapi sifatnya umum. Ya, kayak kasus gini Pak, Nabi habis apa? Ngutus seseorang untuk mengut zakat kan, mengut zakat. Nah, kemudian selesai itu orang, kata orang itu, ya Rasulullah, ini zakat yang saya pungut, dikasihin. Nah, ini zakat, ini serahkan. Nah, kalau ini mah bukan, ini hadiah. Jadi mereka ngasih saya hadiah, gitu kan? Ngasih saya hadiah. Jadi waktu lagi mengutin zakat keliling itu Pak, ya karena mau Lebaran, ada yang ngasih hadiah. Ya orang bilang sekarang THR. Langsung Nabi, ya nggak lama kemudian ngumpulin para sahabat, memberikan mauizah. Nggak secara khusus pada orang ini, ya kan? Tapi secara umum, ya bahwa itu nggak boleh. Mestinya apapun yang didapat dari dia waktu tugas mau zakat itu, entah dapatnya fidyah, dapatnya hadiah, dapatnya infak, sedekah, serahkan semua kepada yang mengamanati. Kan dia sedang bekerja, bertugas. Kata Nabi apa? Kalau kamu tinggal di rumah bersama bapak ibu kamu nggak dapat hadiah ini. Gitu kan. Nah, berarti itulah istilah sekarang apa? Gravitasi ya. Apa? Gratifikasi. Gravitasi bukan daya tarik bumi ya. Salah. Hah? Ini daya tarik bumi itu. Apa tadi? Gratifikasi. Nah, ternyata tuh nggak boleh. Orang sedang dipekerjakan orang, dia terima gaji dari situ, kok dia cari keuntungan untuk diri sendiri. Kira-kira gini Pak, dia kerja dengan perusahaan, ya kan, suruh nyales apa gitu, misalnya nyales. Sambil nyales barangnya sendiri, ya. Korup kan Pak? Oh iya, korup tenaga, korup waktu, korup motornya, bensin. Oh iya kan? Dia kan kerja sama perusahaan, suruh jualin ini atau suruh nganterin barang itu. Sambil nganterin barang punya sendiri. Sambil jual barang sendiri, itu namanya korup seperti itu. Ya. Sekalian sambil nyelam jalannya. Sambil nyelam sekalian apa? Nguntut pasir gitu ya. Terlampaui itu. Jadi soal sah-sah saja itu nggak boleh. Yang kecil-kecil Pak, kerja di kantor ya kan. Kerjaan rumah dibawa ke kantor, ngetik. Paling kerjaan rumah, kemudian ngeprint dah tuh. Kertasnya siapa, tinta punya siapa, listriknya siapa, ya kan? Itu korup juga kan? Ini nggak boleh kerjaan rumah. Lebih pada kantor gitu kan? Kayaknya kan sepele ya. Itulah korup seperti itu. Ya, seperti itu. Nah itu ya. Nah jadi Nabi itu ketika memberikan nasihat, walaupun ada niat menyasar pada seorang, biasanya di depan orang umum gitu, supaya juga yang lain dapat nasihat, atau juga orang ini supaya tidak merasa malu karena tersasar gitu. Walaupun juga waktu lagi nasihat tengah-tengah di depan orang umum itu juga mungkin mereka yang merasa juga, ya ini kok gua banget ya gitu kan, pasti lo gitulah gitu ya, ini kan gua banget ini gitu. Nah itu, makanya di sini dibimbing langsung waqul lahum fi anfusihim. Katakan pada mereka fi anfusihim, jadi suruh panggil mereka secara diam-diam. 4 mata kira-kira seperti itu, 4 mata. Ya, dengan kaulan baligon, dengan kata-kata yang baligon. Ini salah satu di antara teori komunikasi dalam Islam, dalam Quran adalah ada kaulan baligon, kaulan sadidan, kaulan kariman, kaulan ma'rufan, kaulan maisuron. Tergantung pada siapa kita ngomong. Nah, kepada muslim yang berpenyakit dengan kaulan baligon, dengan kata-kata yang langsung ngena menyasar ke hati, baligon, efektif, nggak berbelit-belit, nggak ngalur ngidul. Dengan orang yang penguasa, ya, yang keras, yang dia punya kuasa, seperti kata firman Allah kepada Nabi Musa, berbicara kamu dengan Fir'aun dengan kaulan layinan, dengan kata-kata yang lembut. Nggak boleh lembut, karena dia sudah orangnya keras gitu kan, bisa bukan main sabet, main bunuh gitu. Itu kan Fir'aun dengan kaulan layinan, dengan kata-kata yang lembut. Ibaratnya dia itu batu, nah kita ngelawannya jangan dengan batu lagi, nanti benturan, suaranya kencang, tapi dengan lumpur, gulungan rumput gitu kan, biar nggak ada benturan.
Kalau kepada anak-anak, apa kata Allah? Dalam surat An-Nisa ayat 9. Wa qulu qawlan sadidan. Kalau dengan anak berkata-kata dengan benar. Jadi jangan sekali-kali kita bohong, Pak, dengan anak-anak. Bakal dibalik-balikin terus. Iya. Hah? Lah iya, betul, sama ngajarin kan. Nanti kalau ada yang datang ke sini bilangin Bapak nggak ada ya, gitu kan. Itu kan ngajarin kan. Allah nyuruhnya waqulu qawlan sadidan, bukan syadidan ya. Oh, syadidan keras. Sadidan. Nah, berkata-kata pada mereka anak-anak itu ya, anak termasuk cucu juga dengan qawlan sadidan, kata-kata yang benar. Jangan sekali-kali Pak kita bohong pada anak. Nanti bakal menjadi bumerang beneran tuh Pak. Dibalik-balik, oh Bapak juga pernah bohong gitu kan. Ibu juga pernah bohong gitu. Nah, termasuk bohong Pak. Mau ngerencana ngajak ini, ngajak itu, nggak diajak-ajak. Ngomong mau ngasih ini, ngasih itu, nggak dikasih-kasih. Iya Pak, bener itu. Rencana mau nanti ngasih apa, nggak dikasih-kasih, dia bilang bohong juga itu Pak. Wah, ibu mah bohong, Bapak mah bohong, katanya mau ngasih ini nggak dikasih-kasih. Ya, bohong juga. Itu ada tersendiri, ada 3 hal ya kan. Ya, kita di mana kita boleh bawa bohong. Jadi ukuran, Pak, bohong yang diperbolehkan itu 3 hal. Pertama dalam perang. Karena kata Nabi al-harbu bid'ah. Perang itu tipu daya, berarti kita memang harus menipu, memperdaya gitu. Yang kedua, Pak, sedang mengislahkan orang yang sedang berseteru. Kita sebagai penengah boleh. Yang kebelah sini ngomong A, sini apa ngomong B gitu ya. Jadi masalah, yang penting asal akur gitu kan. Kata bahasa ini, jadi kan kita datang bertemu ya berdua 4 mata. Sebenarnya dia tuh minta maaf, cuma dia ngomong dia sudah minta maaf, cuman malu kalau langsung ke kamu, dia lewat saya gitu kan. Ya belum, kan belum, belum itu, ya belum, ya kan. Kan dia jadi girang ya kan, jadi girang. Kesini juga sama gitu kan. Dia sudah minta maaf sebenarnya, cuman dia malu kalau ngomong langsung. Tadi dia lewat saya, nah gitu. Kan seneng juga kan? Kan biasanya betul-betul dia tuh gengsi Pak, ya, merasa paling benar, yang benar, sehingga untuk minta maaf tuh gengsi. Nah kita bohong seperti itu, nah, itu boleh ya, bahkan berpahala istilahnya ya, demi islah tadi. Nah yang ketiga Pak, yang ketiga nih, bohong apa? Hubungan suami istri itu. Hubungan suami istri demi menjaga keharmonisan, menyenangkan istri, Pak. Maka dia masak keasinan, kita bilang seger, nggak jadi masalah gitu kan. Loh iya kan, nggak jadi masalah. Itu ya, atau ketika di tempat tidur, hubungan badan, kita ngomong nggak enak, ngomong enak, ya jadi nggak jadi masalah itu kan. Nggak masalah seperti itu. Jadi demi menyenangkan lawan ya istri atau suami seperti itu ya, jadi masalah. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Bapak nih pulang ke rumah, kan udah waktu berangkat kerja dan nanya tuh istri, Pak nanti kita masak apa? Oh ini gitu, udah request gitu kan. Nah, tiba-tiba pas mau pulang kerja, Bapak ada yang traktir kan, makan di shop apa namanya, kambing untuk anak gitu kan. Nah, sampai rumah kata istri, ayo Pak makan gitu kan. Belum makan kan? Belum. Oh sudah. Kalau ngomong sudah, bakal kecewa itu. Oh iya, capek-capek dimasak. Siapa juga yang mesen kan tadi kan? Kan request di pagi. Nggak apa-apa kita bilang iya belum. Gitu kan. Apa? Kecewa dia. Kecewa. Dia makan punten udah makan aja rasa. Itu iklan. Ya makanya jangan banyak nemenin istri aja makan gitu seperti itu. Karena dia juga nungguin kita Pak, makan bareng ya kan. Iya dia nungguin kita pengen makan bareng. Begitu udah pulang sudah makan, tadi traktir sama teman makan enak lagi, lebih enak. Baru tadi kan. Itu nah kayak gitu itu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi di meja makan, di tempat tidur kita bohong masalah gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa seperti itu.
Jadi demi kemaslahatan namanya ya, demi kemaslahatan itu ya. Jadi apa tadi? Bimbingan Allah pada Nabi supaya kepada orang-orang ini ya diberi apa? Disuruh berpaling ya, berpaling dari perbuatan apa namanya? Perbuatan nifaknya, kemudian disuruh kasih nasihat. Nasihati dengan tadi waqul lahum fi anfusihim. Jadi panggil ya secara empat mata seperti itu. Ini penting juga ya, Pak. Penting juga. Kita juga termasuk pada ya bukan berarti ke anak-anak kita, karena anak kita bukan munafik, nggak seperti itu maksudnya, artinya dia ilmu juga. Takut lagi misalnya kita punya anak 3, yang modernisasi yang paling gede, yang dinasihati depan adik-adiknya kan Pak? Oh iya kan? Kita punya anak 3, yang kita mau nasihat yang paling gede, yang dinasihati depan adik-adiknya. Iya, kalau depan adik-adiknya dia merasa direndahkan itu. Iya, harga dirinya tuh. Ini kan ilmu kan dari sini kan, ilmu juga. Ya kapan sambil main segala macem gitu kan, diboncengin jika perlu di warung bakso atau di mana gitu, berdua empat mata. Jangan depan adik-adik, nah wow itu ya, direndahkan banget tuh Pak. Jangan seperti itu. Iya, itu bukan jadi baiknya tuh Pak. jadi ini ya teori praktis ya seperti ini kita laksanakan. Nah, kolonnya kolon baligon itu nggak usah mutar-muter, Pak. Dia salah nggak usah disebut kesalahannya, langsung to the point ya. Itu kan baligon itu adalah langsung nyasar ke hati. Balik itu sampai artinya kan, sampai. Jadi nggak usah mutar-muter, nggak usah disebut kesalahannya ini dan itu. Udah jelas salah kok. Nggak usah diungkit-ungkit salahnya, udah. Nggak usah. Nanti dia bisa berargumen juga nantinya kan. Oh, saya kan karena belum, nggak usah, langsung aja dengan kolon baligon. Tapi kalau dengan anak tadi memang mesti dengan kolon layinan, dengan kata-kata yang benar itu. Nah, termasuk kata-kata yang benar itu kita jangan sampai apa membanding-bandingkan dengan anak-anak tetangga, jangan juga itu. Membandingkan anak tetangga juga mereka akan kecewa. Kalau membandingkan langsung dengan tokoh-tokoh terkenal sekalian itu, iya langsung itu. Dia nggak merasa tersaingi gitu ya. Tapi kalau dengan anak tetangga, dia akan kecewa itu. Gitu ya. Lanjut. Wa ma arsalna mir rasulin ilal yuta'a bi idznillah. Dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaatikan dengan izin Allah. Jadi ketika seorang nabi memutuskan apapun, itu pasti bukan kehendaknya sendiri. Ya kan? Karena seperti disebutkan dalam ayat lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang nabi itu ucapan itu dari nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan. Maka nggak boleh dibantah tadi. Nah, jadi ukurannya tadi Pak, orang itu beriman, imannya asli atau palsu adalah ketika dihadapkan dengan hukum Allah. Nah, ketika mau dia menerima hukum Allah berarti itu imannya asli. Tapi ketika dia menolak dan haraj dan berat, berarti imannya palsu. Nah, itu kasusnya terjadi tadi ya. Dan memang dikendaki jangan sampai terulang kembali ya seperti itu. Jangan sampai ulang kembali. Ini apa namanya? Menjadi catatan pahit juga ya. Rasul juga kaget ya Umar, tapi juga memang nggak boleh disalahkan Umar nggak boleh disalahkan. Oh ya, nggak boleh disalahkan. Jadi Nabi nggak marahin Umar, enggak Pak. Turut ayat nggak marahin Umar itu. Luar biasa. Emang Umar itu ya waliullah yang jelas ya. Itu. Walaupun kalau ukuran manusia zaman itu urutan ketiga kan. Nabi, Abu Bakar, Umar gitu kan. Urutan ketiga kan. Nah, tapi masing-masing punya kelebihan gitu ya. Demikian para ikhwan sekalian, mudah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.